Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Decinta Ayu Ningtyas dari Prodi Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan perilaku bermoral dan tidak bermoral. Adakah yang penasaran? Yuk kita masuk ke dalam pembahasan. Etika dan moral sama-sama terkait dengan perilaku manusia, namun penerapannya cukup berbeda. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari keduanya dengan lebih cermat agar dapat dipergunakan dengan baik. Apa itu moral? Moral merupakan suatu ajaran untuk membuat manusia dapat melakukan apa yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau individu dalam suatu masyarakat tertentu yang biasanya berupa ajaran tentang bagaimana cara yang seharusnya untuk mempelajari dan menjalani kehidupannya mengacu pada moral atau adat istiadat yang berlaku. Apa itu etika? Etika merupakan tindakan yang dianggap benar oleh suatu kelompok atau masyarakat tertentu yang biasanya berupa tindakan yang sesuai diajarkan oleh moral yang mengacu pada akal manusia. Apa itu moral baik dan tidak baik? Nilai moral baik merupakan suatu nilai yang dikaitkan dengan kesesuaian antara harapan serta tujuan hidup manusia, ditinjau dari kaidah-kaidah sosial masyarakat. Sedangkan nilai moral tidak baik merupakan perilaku yang menyimpang terhadap keadaan sosial dan menimbulkan dampak yang menciptakan masalah-masalah sosial dalam kehidupan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh moral baik dan moral tidak baik. Pada gambar terdapat orang yang tidak menghargai orang lain, di mana sepantasnya kita harus menghargai orang yang lebih tua ataupun orang yang membutuhkan, bukan bersifat egois ataupun menyombongkan diri serta acuh tak acuh terhadap keadaan. Pada gambar kedua, seseorang memberikan bantuan tetapi pamrih. Hal itu bukanlah hal yang baik, karena hendaknya memberikan bantuan didasarkan pada hati nurani bukan untuk pujian semata. Sehingga untuk meminimalisir adanya kerusakan moral yang harus dilakukan adalah melakukan musyawarah dan mencari pengalaman kepada orang yang lebih tua, sehingga kita generasi muda dapat mengetahui apa itu adab, apa itu sopan santun, dan apa itu norma-norma yang berlaku dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu selalu patuh terhadap orang tua dengan memperhatikan adab sopan santun dan norma yang berlaku dalam kehidupan. Lantas, bagaimana dengan etika yang berikut? Contoh etika yang baik dan tidak baik. Pada gambar pertama yaitu tawuran antar pelajar. Tawuran antar pelajar merupakan tindakan perilaku kenakalan remaja yang sangat negatif dan membahayakan, di mana perilaku tersebut didasarkan pada rasa ketidaksengajaan maupun kesengajaan dengan adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi individu atau kelompok tersebut. Pada gambar kedua yaitu vandalisme. Vandalisme merupakan kenakalan remaja dengan adanya kesalahan pengaplikasian bakat atau jiwa seni sehingga terkesan merugikan bagi orang lain dan menciptakan lingkungan yang kurang kondusif. Pada gambar ketiga tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan perilaku tersebut, di mana bukan hanya berada pada anak-anak, tetapi juga ada pada kalangan dewasa. Hal tersebut sering disebut dengan bullying. Apa itu bullying? Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara verbal, fisik, ataupun emosional psikologis oleh kelompok atau individu karena adanya perbedaan ras, perbedaan golongan, perbedaan agama, adanya rasa iri dan rasa tidak suka terhadap diri korban, yang akan berdampak sangat buruk pada korban, yaitu bisa menjadikannya menjadi depresi ataupun mengakhiri kehidupannya apabila depresi yang dideritanya sudah sangat tinggi.
Jika hal itu terjadi dalam kehidupan maupun dalam etika pergaulan, maka hal yang harus dilakukan dan diperbaiki adalah dengan mengikuti kegiatan organisasi bagi generasi muda untuk menambah wawasan dan pemikiran, sehingga kita dapat open-minded terhadap dan keanekaragaman suku budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan dan ras, sehingga dapat membina rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang nantinya menciptakan terbentuknya pertemanan dan lingkungan yang kondusif serta menghargai satu sama lain. Dengan adanya hal itu, maka pergaulan negatif dan etika yang tidak baik dapat dihindari, sehingga nantinya terbentuk lingkup sosial yang kondusif untuk perkembangan mental serta spiritual berasaskan Pancasila untuk mewujudkan generasi milenial yang lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menerapkan etika dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan asas Pancasila sebagai ideologi dan sistem etika dalam kehidupan bermasyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam literasi, salam jabat erat.